adapun sejarah dari Burger King, restoran cepat saji ini didirikan pertama kali pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida dengan nama Insta Burger King. Nah, adapun perintisnya adalah Kate J. Karmer dan Matthew Burns yang berusaha mengembangkannya dengan teknologi baru bernama Insta Machines dan Insta Broiler. Nah, kesuksesan restoran tersebut membuat keduanya kemudian mengembangkan dengan mewarabalakannya kepada banyak pihak dengan kewajiban menggunakan peralatan yang sama. Nah, adapun strategis mempengaruhi keberhasilan dari Burger King. Lokasi strategis memainkan peran penting dalam keberhasilan Burger King, terutama di pasar Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana lokasi mempengaruhi keberhasilan Burger King. Yang pertama, aksesibilitas tinggi. Nah, Burger King memilih lapangan lokasi yang mudah diakses oleh konsumen, seperti di pusat pembelanjaan, area komersial, dan dekat dengan transportasi umum. Misalnya, gerai pertama Burger King di Indonesia dibuka di Senayan City, Jakarta, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terkemuka. Lokasi ini menarik banyak pengunjung dan membantu meningkatkan jumlah pelanggan. Dan untuk yang kedua, target pasar yang tepat. Dengan membuka gerai di lokasi yang strategis, Burger King dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, termasuk keluarga, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Misalnya, gerai yang terletak di dekat universitas atau kawasan bisnis dapat menarik pelanggan yang mencari makanan cepat saji selama waktu istirahat atau setelah bekerja. Yang ketiga, peningkatan visibilitas merek. Lokasi yang strategis juga meningkatkan visibilitas merek Burger King. Gerai yang berada di sudut utama atau di area ramai akan lebih mudah dilihat oleh calon pelanggan. Ini dapat membantu dalam membangun kesadaran merek dan menarik perhatian konsumen baru. Yang keempat, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Burger King berusaha menciptakan pengalaman makan yang nyaman bagi pelanggannya. Lokasi strategis seringkali dilengkapi dengan fasilitas seperti area parkir yang memadai dan aksesibilitas dan untuk pejalan kaki. Misalnya, gerai 24 jam Burger King di Sarinah menawarkan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin menikmati makan kapan saja. Yang kelima, diversifikasi lokasi. Sejak kembali ke Indonesia pada tahun 2007, Burger King telah melaksanakan ekspansi ke berbagai kota dan pulau termasuk Bali, Bandung, dan Makassar. Dengan diversifikasi lokasi ini, Burger King dapat menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia dan memenuhi permintaan lokal. Yang keenam, penyesuaian menu berdasarkan lokasi. Burger King juga menyesuaikan menu mereka berdasarkan lokasi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Di daerah tertentu dengan populasi muslim yang lebih besar, mereka mungkin menawarkan menu berbasis nabati atau makanan halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen setempat. Dan yang terakhir adalah sinergi dengan bisnis lain. Di beberapa lokasi, Burger King beroperasi berdampingan dengan merek lain dalam grup bisnis yang sama seperti KFC, Swen's. Hal ini menciptakan sinergi menguntungkan karena pelanggan dapat menikmati berbagai pilihan makanan dalam satu tempat. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh just-in-time management dalam usaha Burger King. Pengaruh materi just-in-time dalam usaha Burger King yaitu dalam konteks GIT tidak langsung terkait dengan strategi tempat atau distribusi fisik. Yang biasa dimaksud dengan di dalam teori pemasaran, namun jika kita membahas tentang implikasi GIT dalam operasional perusahaan, ada beberapa hal yang penting yang kita harus ketahui. Baik, yang pertama yaitu efisiensi biaya. Implementasi GIT dapat signifikan dalam mengoptimalkan efisiensi biaya persediaan. Misalnya, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Pizza Hut Delivery Kerobokan, sistem pembelian secara tradisional seringkali menyebabkan pemborosan. Yang kedua, optimasi proses produksi. GIT juga berfokus pada eliminasi pemborosan dalam konteks produksi, yang berarti bahwa bahan baku akan disediakan ketika dibutuhkan. Yang ketiga, integrasi logistik. Meskipun dalam konteks klasik pemasaran referensi kepada strategi distribusi,
Dalam GIT dapat memberikan manfaat tambahan. Perusahaan dapat mengoptimalkan rantaian pasokan dengan memastikan bahwa semua komponen produksi tersedia tepat waktu. Contoh praktis di Burger King. Burger King ini telah melibatkan strategi modern dalam manajemen inventaris dan supply chain, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisien. 1. Teknologi lokasi. Strategi pemanfaatan teknologi lokasi seperti yang digunakan dalam kampanye oleh Burger King, meskipun fokus pada promosi, juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan just-in-time action dalam usaha Burger King. Penerapan metode GIT di Burger King memberikan contoh yang menarik tentang bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan operasional dan meningkatkan efisiensi. Berikut adalah beberapa contoh praktis penerapan GIT di dalam perusahaan Burger King. Yang pertama, pengolahan persediaan bahan baku. Burger King ini mengadakan bahan baku yang efisiensi dengan melakukan pemesanan bahan makanan seperti daging, sayur, dan roti hanya ketika ada permintaan. Yang kedua, produksi berdasarkan permintaan. Dalam operasional sehari-hari, Burger King ini memproduksi makanan hanya setelah menerima pesanan dari pelanggan. Ini berarti bahwa setiap Burger King yang dibuat sesuai dengan permintaan aktual, bukan berdasarkan perkiraan. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pemasok. Burger King ini menjalin hubungan erat dengan pemasok untuk memastikan pengiriman bahan baku tepat waktu dan dalam jumlah yang dibutuhkan oleh Burger King. Mereka menggunakan sistem informasi untuk memantau persediaan secara real time dan berkomunikasi dengan pemasok tentang kebutuhan yang mendatang. Yang keempat, pengurangan waktu tunggu. Dengan menerapkan GIT, Burger King ini berusaha mengurangi waktu tunggu pelanggan di resto. Proses pembuatan makanan yang efisien dan penggunaan peralatan dapur modern memungkinkan mereka untuk menyajikan makanan lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu kontrol kualitas yang ketat. Burger King ini menerapkan kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, penerapan just-in-time Burger King ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efisien operasional dan responsivitas terhadap keseluruhan pelanggan melalui pengelolaan persediaan yang cermat, produksi berdasarkan permintaan, serta kolaborasi yang erat dengan pemasok. Dengan ini, Burger King tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyajian makanan segar dan berkualitas. Strategi distribusi yang diterapkan Burger King untuk menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia. Burger King telah menerapkan beberapa strategi distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia. Berikut adalah beberapa strategi yang telah digunakan. Yang pertama, adaptasi lokal. Burger King memahami bahwa selera dan preferensi konsumen di Indonesia berbeda dengan konsumen di negara asalnya. Untuk itu, mereka tidak hanya mengimpor menu standar mereka, tetapi juga mengembangkan menu khusus yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Contoh menu lokal yang populer antara lain, menu nasi dan ayam kremes sambal terasi. Menu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu, beef raster cheese dengan rasa balado atau cabai hijau. Menu ini dirilis untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2017, menampilkan perpaduan budaya Barat dan Nusantara dalam suatu cita rasa. Yang kedua, hibridisasi budaya. Burger King menerapkan hibridisasi budaya untuk mengadaptasi budaya dengan masyarakat lokal. Ini tidak hanya berlaku untuk produk, tetapi juga untuk lingkungan Indonesia, adat dan kebiasaan, serta kepercayaan. Contoh lainnya adalah menawarkan dessert kurma. Produktif ini dirancang untuk menarik minat konsumen muslim dengan menggunakan buah kurma yang sering dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, promosi dan kampanye.
Burger King sering menawarkan promo dan konten menarik di akun resmi Instagram mereka. Mereka juga melakukan interaksi dengan konsumen melalui fitur story, meningkatkan engagement, dan meningkatkan kesadaran merek. Lalu yang keempat, media sosial aktif. Burger King aktif menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan mereka dan meningkatkan kesadaran merek. Mereka menggunakan ADS di media sosial untuk memperluas informasi dan berinteraksi dengan para followers mereka, menjadikan admin seperti teman dalam berbahasa. Yang kelima, program CSR. Program Burger King juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia. Mereka sering mengadakan program CSR yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra merek Burger King, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan konsumen di Indonesia. Melalui strategi-strategi ini, Burger King berhasil menjangkau pasar yang lebih luas di Indonesia dengan memahami dan menghormati budaya lokal, serta meningkatkan kesadaran merek melalui aktivitas promosi dan interaksi konsumennya. Lalu selanjutnya, respon pelanggan terhadap lokasi Burger King di pusat kota dan area perkotaan. Respon pelanggan terhadap lokasi Burger King di pusat kota dan area perkotaan menunjukkan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengunjungi restoran tersebut. Berikut adalah beberapa poin utama berdasarkan hasil penelitian dan data yang tersedia. Yang pertama, aksesibilitas dan kenyamanan. Pelanggan cenderung memilih lokasi Burger King yang mudah diakses, terutama di pusat kota. Banyak konsumen menyebutkan bahwa dekatnya lokasi dengan tempat tinggal atau aktivitas sehari-hari menjadi faktor penting dalam keputusan mereka untuk berkunjung. Yang kedua, kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan di lokasi-lokasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen mengharapkan konsistensi dalam kualitas, makanan, dan pelayanan. Dan ketika hal-hal ini terpenuhi, mereka lebih cenderung untuk kembali. Namun, ada juga laporan tentang pelayanan yang lambat di beberapa lokasi, yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, promosi dan harga. Burger King sering menawarkan promosi menarik yang membuat harga menjadi lebih terjangkau, sehingga menarik lebih banyak pelanggan ke lokasi-lokasi strategis. Responden menyatakan bahwa harga yang kompetitif dan adanya promo bulanan sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih Burger King dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Yang keempat, variasi menu. Pelanggan menghargai beberapa variasi menu yang ditawarkan, terutama menu yang disesuaikan dengan selera lokal, ketika Burger King memperkenalkan menu-menu baru yang relevan dengan budaya Indonesia. Hal ini meningkatkan ketertarikan konsumen. Lalu yang kelima, pengalaman pelanggan. Pengalaman keseluruhan di restoran, termasuk suasana dan kenyamanan tempat, juga menjadi pertimbangan penting. Banyak pelanggan melaporkan bahwa mereka merasa nyaman di restoran Burger King, yang berkontribusi pada keputusan untuk kembali. Secara keseluruhan, respon pelanggan terhadap Burger King di pusat kota dan area perkotaan cenderung positif, asalkan kualitas produk dan layanan tetap terjaga serta promosi yang menarik terus diperkenalkan. Pengaruh desain interior dan atmosfer gerai Burger King terhadap pengalaman pelanggan. Desain interior dan atmosfer gerai Burger King memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Berikut adapun beberapa aspek yang menjelaskan pengaruh tersebut. Yang pertama ada desain interior yang menarik. Burger King mengusung konsep desain interior yang modern dan futuristik yang menciptakan suasana nyaman bagi pelanggan. Desain ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan saat makan. Atmosfer yang menyenangkan dapat membuat pelanggan betah berlama-lama di dalam gerai, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali lagi. Dan yang kedua itu kualitas lingkungan fisik, kebersihan dan tata letak gerai sangat penting dalam menciptakan pengalaman positif. Burger King menerapkan standar kebersihan yang ketat yang memberikan kepercayaan kepada pelanggan tentang kualitas layanan. Lingkungan fisik yang bersih dan terawat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk merekomendasikan gerai kepada orang lain. Dan yang ketiga, musik dan suara latar. Penggunaan musik yang tepat di dalam gerai dapat menciptakan suasana santai dan menyenangkan. Musik latar yang dipilih dengan baik dapat meningkatkan pengalaman makan dan membuat pelanggan merasa lebih nyaman, sehingga mereka lebih cenderung untuk menikmati makanan dan kembali lagi di lain waktu.
Dan yang keempat, adapun interaksi dengan karyawan. Kualitas layanan dari karyawan juga terpengaruh oleh atmosfer gerai. Dalam lingkungan yang nyaman dan positif, karyawan cenderung lebih ramah dan proaktif dalam memberikan layanan yang pada gilirannya meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan yang kelima, ada pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa desain interior dan atmosfer gerai berkontribusi terhadap persepsi nilai konsumen dan kepuasan mereka. Ketika pelanggan merasa nyaman dengan lingkungan tempat mereka makan, mereka lebih mungkin untuk memiliki niat baik terhadap merek dan melakukan pembelian ulang. Kemudian ada dampak pada loyalitas pelanggan. Atmosfer yang positif tidak hanya mempengaruhi kepuasan, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengalaman positif di dalam gerai dapat menciptakan ikatan emosional antara pelanggan dan merek, mendorong mereka untuk memilih Burger King dibandingkan pesaing lainnya. Secara keseluruhan, desain interior dan atmosfer gerai Burger King memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, yang berdampak langsung pada kepuasan, loyalitas, dan keputusan pembelian mereka. Lalu berikutnya, strategi Burger King dalam mengelola saluran distribusi digital aftermarket untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan dan mendorong pembelian berulang, repeat purchase. Burger King memanfaatkan strategi berbasis digital secara efektif untuk mempertahankan pelanggan dan mendorong pembelian berulang melalui pendekatan aftermarket. Berikut adapun strategi yang setelah dijalankan. Penggunaan aplikasi Burger King. Burger King memiliki aplikasi yang resmi dirancang untuk memperkuat hubungan pelanggan setelah pembelian. Beberapa fitur unggulan dari aplikasi tersebut meliputi yang pertama itu ada promo eksklusif. Burger King menawarkan kupon digital, diskon, dan promosi yang hanya tersedia melalui aplikasi, sehingga pelanggan termotivasi untuk terus menggunakannya. Yang kedua ada sistem loyalitas. Dengan memberikan poin pada setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan produk gratis atau diskon, Burger King mendorong pelanggan untuk kembali membeli. Dan yang terakhir itu ada personalisasi penawaran. Aplikasi menggunakan data pelanggan untuk menawarkan promosi yang sesuai dengan preferensi individu. Berikutnya ada kemitraan dengan platform layanan antar makanan lokal. Di Indonesia, Burger King bermitra dengan platform layanan antar makanan seperti GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Strategi ini meningkatkan distribusi digital dan memastikan pelanggan dapat memesan produk pada Burger King dengan mudah. Yang kedua ada promosi spesifik di platform. Melalui platform, Burger King sering memberikan penawaran seperti diskon, misalnya beli satu gratis satu, atau paket bundling yang menarik perhatian pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Dan adapun kemudahan akses, integrasi dengan aplikasi populer ini memungkinkan pelanggan untuk memesan produk Burger King kapan saja dan di mana saja. Berikutnya ada kampanye di sosial media. Burger King aktif menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, engagement dengan pelanggan. Menggunakan konten interaktif seperti survei, kuis, dan tantangan berhadiah untuk menciptakan keterlibatan berkelanjutan. Dan adapun promosi lokal, meluncurkan kampanye spesifik yang relevan dengan budaya lokal dan preferensi pasar Indonesia. Berikutnya ada program langganan atau paket berulang. Burger King dapat menawarkan program berbasis langganan yang memungkinkan pelanggan untuk memesan secara otomatis pada interval tertentu. Misalnya paket makan siang mingguan. Dengan cara ini pelanggan merasa lebih mudah dalam menikmati produk mereka tanpa harus melakukan pemesanan manual setiap saat. Penggunaan data dan analitik. Burger King menggunakan data pembelian pelanggan untuk memahami pola dan preferensi konsumen. Ada dua, yaitu penyesuaian penawaran. Menggunakan analitik untuk mengetahui menu favorit pelanggan dan memberikan promosi berbasis preferensi tersebut. Dan yang kedua yang terakhir, optimasi distribusi, memanfaatkan data untuk memastikan pengiriman yang cepat dan efisiensi dari gerai terdekat. Kemudian ada peningkatan pengalaman pelanggan dalam saluran digital. Ada dua juga, yaitu yang pertama kecepatan dan keamanan. Platform digital Burger King dioptimalkan untuk pengalaman yang cepat dan aman, mempermudah pelanggan dalam memesan. Dan ada ulasan dan feedback, menyediakan fitur untuk pelanggan untuk memberikan ulasan dan saran yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di masa depan. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami,
Restoran cepat saji ini didirikan pertama kali pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida dengan nama Insta Burger King. Namun, kejayaan Insta Burger King tidak bertahan lama, sehingga di tahun 1959, Kramer dan Burns memutuskan menjual hak mereknya kepada James M. Slaughter and David R. Keduanya kemudian merevitalisasi bisnis burger ini dengan mengubah nama menjadi Burger King saja. Meskipun awalnya berhasil mengembangkan kinerjanya, perubahan manajemen dan strategi yang terlalu sering membuat kinerja Burger King tidak stabil. Pada tahun 1989, induk Burger King, Pillsbury, diakui perusahaan asal Britania Raya, Grand Metropolitan. Dengan membuka gerai di lokasi yang strategis, Burger King dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, termasuk keluarga, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Nah, misalnya seperti yang dijelaskan dalam penelitian di Pizza Hut Delivery Kerobokan, sistem pembelian sistem tradisional sering kali menjadi pemborosan. Baik, untuk sarannya, mempertahankan kualitas produk dan layanan yang konsisten di seluruh gerai adalah kunci untuk mempertahankan loyalitas pelanggan serta memperkuat kehadiran digital melalui media sosial, aplikasi mobile, dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.